Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Maharanisya Putri, NIM 1448201-21022 dari program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami oleh semua warga negara heterogen termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa integrasi nasional sangat diperlukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat, sedangkan arti nasional yaitu bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Di sisi lain, integrasi nasional mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Ada 5 pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu Safruddin Bahar. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga, menurut Howard Riggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Yang keempat, menurut J. Sujati Dwiwandono, integrasi nasional merupakan suatu cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang kelima, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ada beberapa faktor hingga terbentuknya integrasi nasional, yaitu yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang keenam, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Yang ketujuh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedelapan, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, tanah air Indonesia. Yang kesembilan, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Syarat dan manfaat menerapkan integrasi nasional. Syarat ini menentukan berhasil tidaknya integrasi nasional seperti
terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh masyarakat lainnya. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan manfaat integrasi nasional diantaranya yaitu 1. Menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Dan adapun contoh wujud integrasi nasional di Indonesia, yaitu sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda, kita harus saling menghormati. Dan sikap menghargai serta merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.